tuh. Baiklah, sekarang kami sedang berada di SD Negara Pusat. Kami merupakan satu untuk mengupas strategi pemasaran dan perkembangan sekolah ini. Ayo, ayo, ayo. Baik, di sini kami sudah bersama narasumber kita yaitu kepala sekolah dari SD ITE Tiara Islamic School yaitu Ibu Hajah Erni Marina SPSI. Nah, untuk itu mungkin bisa memperkenalkan diri Ibu dulu secara singkat saja sebelum kita memulai pembahasan bincang-bincang santai kita. Untuk Ibu dipersilahkan. Terima kasih mahasiswa UIN ya, semester 5 prodi PMP. Oke, perkenalkan di sini nama saya Erni Marina SPSI. Oke, sini saya mengajar sudah kebetulan 15 tahun. Saya berasal dari Kota Terbaru akhir 52 tahun yang lalu. Coba aja ceritanya. Kita tadi perkenalan dari Ibu. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan inti kita yaitu bincang-bincang santai kita. Nah, jadi untuk pengawalan ini itu kita membahas tentang identitas sekolah. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan itu identitas dari sekolah ini atau profil dari sekolah ini mungkin dari Masih bakti dan profil dulu ya. Oke, di sini profil kita itu sejarah berdirinya SDIT Tiara Islamic School. Karena kita sebelumnya udah ada TK kita itu berdiri pada tahun 2009 dan SD berdiri 2014. Ya, berarti motivasinya sih yayasan mendirikan SDIT ini karena adanya TK tadi. Jadi anak TK ya dari SDIT Tiara bisa masuk ke SD Tiara. Padahal kita belum ada bangunan. Masih ada TK, masih TK gitu. TK ada 3 kelas. Pembangunan 2 kelas di sebelahnya. Masih kemarin dulu itu tahun 2014 itu belum ada bangunan SDIT ini. Kita masih numpang di TK. Itu 2014. Kita perizinan kita itu dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Ya, jadi pada tahun 2014 itu pertamanya muridnya hanya 12 orang dan tenaga pendidik kita hanya 3 orang termasuk saya. Kami menitis dari awal. Alhamdulillah tahun keduanya baru bisa mendirikan bangunan. Kita pun di sini tidak rombelnya cuma rombel. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu ada satu kelas. Jadi maksimal 1 kelas 20. Kalau ada anak autis yang masuk, 1 kita pilih karena tidak kontrol ya, kontrol ada itu bisa. Jadi di kelas 1. Itu yang sejarah dirinya. Itu pun kita yayasan itu dengan uang sendiri, yayasan bukan uang saya ya. Yayasan itu tujuannya mungkin hanya untuk pendidikan saja. Kalau untuk cari karya-karya mungkin belum sampai saat sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang kita udah jalan lebih kurang 14 tahun dan udah ada 6 masuk 7 angkatan. Kita emang nggak banyak, paling maksimal itu kalau maksimal 120. Jadi untuk sekarang kita hanya pesan gitu. Kalau untuk profil tadi kan sih kita sudah membahas tentang profil dari sekolah ini dari awal terbentuknya di sekolah ini ya. Nah, jadi pasti ada visi dan misi untuk membuat sekolah ini berdiri sampai sekarang ini gitu. Nah, jadi apa sih Bu visi dan misi dari sekolah ini? Untuk visi dan misi. Sebenarnya visi dan misi ini kan ada ini ya. Jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Jangka panjang itu berapa nih? Jangka panjang itu adalah 10 sampai 50 tahun. Kalau jangka menengah itu dari 10 sampai 30. Dan jangka pendek, kalau tadi mengartikan jangka pendek itu dari setahun sampai 2 tahun. Kalau di sini nggak sih jangka pendek itu 1 sampai 10 tahun. Namanya apa? Kita dengan background kita yang sekolah Tiara ini orang tuanya sekolah meninggal. Ada yang BSPP setahun tidak sekolah, ada yang BSPP sekian bulan tetap berujian. Jadi kita nggak bisa anak yang nggak BSPP nggak boleh berujian. Kalau saya di sini ya, berarti tinggalnya masih banyak, ada tinggal merasa karena itu kan anaknya. Untuk visi kita itu, visi itu kan untuk
itu depannya saya pengennya lebih dari sekolah lain ya. Oke, nah kita sekolah sekolah dulu lah, segala macam. Pengen kita kan sekolah begitu, tapi kita kan belum proses. Nah, keluar ya perjalanan, perlu ujian-ujian juga. Nggak salah, kita pun juga tidak visi-misi kita belum siapa pintar kita juga. Kita sesuai dengan kriteria yang ada. Mungkin sih harus balik di sini, nanti pintar ilmunya, pintar agamanya, semuanya. Tapi itu tidak mungkin karena punya IQ di bidang masing-masing, kemampuan di bidang masing-masing. Oh, pintarnya dia di akademik, oke dia ada punya IQ. Tahu dia agamanya belum. Nanti dia bilang bisa ini. Iya, masuk rata bisa, kamu harus bisa begini. Jadi misi kita itu kedepannya kita berakal dulu. Nah, itu kita bentuk akal dulu, nanti ngalir ilmu yang ini. Nah, sekarang ini kakak kurang ya. Teman-teman sih sebenarnya udah ada penerimaan anak-anak sekarang yang kurang. Sekarang mungkin pengaruh mungkin. Jadi kalau kita udah oke, jadi dengan luar kalau ada masalah. Jadi bisa ke depan kita pengen anak itu aku dulu yang terbentuk. Jadi kita untuk alurkan sesuai kemampuan anak dan sesuai. Kalau untuk misinya sendiri, Kalau misi, ya, pengen lebih lah. Nah, dari yang sebelumnya kita saya pengen misi tentang itu di pengen masyarakat di luas gitu ya. Tapi kita kan kalau di pengennya internasional ya, jadi nggak mungkin kita dari awal dulu setidaknya di UPA dulu. Di UPA sih udah terkenal, tapi karena mungkin saat kita di masa nggak tahu, mungkin kita akan banyak persaingan di sini. Ini banyak sekolah, oke atau begini. Tapi mungkin ini tahu ya gimana negara omongan di luar itu yang ingin kita salati. Sementara nilainya tidak begitu. Itu yang habis saya, kan saya ingin mencari tahu. Saya pengen mati ke depannya gitu. Kalau bisa internasional apa enggak, nasional apa enggak. berarti perlahan-lahan lah ya. Perlahan-lahan, saya perlahan karena sesuai dengan kemampuan kita juga. Pilih waktu lah. Makanya kalau untuk jangka panjang, mungkin dia pilih jangka panjang. Karena jangka pendek itu saya kayaknya bukan nggak bisa, orang bisa apa kita enggak. Mari kita ini, kita berlahan. Step by step, proses nanti ada. Berproses dulu. Kalau bintang lain kayak gimana? Terus kita biasa juga kemudian kita masuk ada kita juga atau sendiri. Kalau perlu tahu selama ini perkembangan sekolahnya itu seperti apa? Mungkin kayak ada perubahan yang signifikan dari awal berdirinya sekolah sampai sekarang. Kalau untuk perkembangan signifikan tadi, kayaknya ini deh, jalan tempat ya? Dibilang jalan di tempat kita kalau misalnya dibilang jalan di seperti di tempat, insya Allah kita untuk perkembangan pendidikannya kita boleh banyak di luar sana kita dulu. Mungkin untuk perkembangan jumlah anak mungkin dari yang 25, 12, 20, 25 sampai SMA, bahkan turun lagi ya dari 10 kemarin. Kenapa sampai 10? Karena saya menerima itu sini udah ada misal 20 ya kita close, 20 anak kita close. Tapi saya tengok nanti kemudian anak BK ini. Kalau anak BK di antara 20 ini, misalnya ada 5 anak BK, mungkin saya nggak terima, memang bisa bikin satu. Mengapa wajib terima? Kita di sini bukan sekolah Rusia, jadi kita ambil yang ABK intinya yang masih bisa kita komunikasi, masih bisa nyambung ngomongnya. Itu yang anak ini yang ini ya ABK itu yang kenceng ya. Tapi kalau setiap tahun itu pasti ada. Anak yang di kelas 3 sekarang tinggal dulu yang di kelas 1 sekarang rata-rata itu hiperaktif. Hiperaktif cowok hiperaktif. Mereka yang hiperaktif masa ada mereka ada respon itu sebenarnya. Dia kan biasa terima 12. Mereka udah berlima sih, kita semua lagi dari TK kita tolak ya, kita beri kesalahan TK udah terima, udah 15 tahun. Pas 2 saya sedikit 10, 10, pas 3 15, pas 4 udah ya, pas 4 15 juga, pas 15 pas 9 dan sedikit 10. Mereka banyak pindah ke negeri. Nah, yang sebetulnya banyak pindah ke negeri, tidak sama biaya ya. Kalau untuk ini sih perkembangan itu berkembang sih gitu, tapi untuk jumlah anak mungkin apa ya grafiknya perkembangan secara drastisnya enggak. Karena kita ini rombonnya cuma satu-satu, kita bikin 2 kelas ya bisa. Cuma 1 kelas satu kelas sekali gitu.
Jadi maksimal 20 anak nambah TK. Soalnya kan ada kesannya 3 kelas, 4 kelas kan ya. Jadi nggak ada juga sih gitu. Ada yang 15, oke 20 boleh. Karena makin banyak anak makin stres. Apalagi kuliah di kelas 1. Nah, itu kalau anak PGRI kita harus bisa kontrol 1 sampai 5. Itu apa itu resiko yang harus diambil oleh seperti ini ya, dari dulu ya, harus bisa di semua kelas. Kadang-kadang untuk pertumbuhan sendiri ada kayaknya grafiknya negatif atau mungkin negatif. Kalau di dunia bisnis itu kan sering dikenal sebagai strategi produk marketing. Di dalam dunia pendidikan itu ada namanya strategi atau jasa pendidikan. Kira-kira gimana sih sekolah lain SD Tiara ini dalam mengembangkan produk dan jasa pendidikan itu? Ya, kalau untuk jasa strategi produk dan jasa pendidikan ya sekolah itu mengembangkan dan meningkatkan sini kedisiplinan kita. Tapi untuk pendidik dulu strateginya, tapi kita dari kita dulunya dulu. Tapi dari perekrutan kan ya rekrut dulu, belajarnya. Ini enggak? PGMI, kalau PGMI itu ini untuk kontras, wajib jadi kontras, wajib bisa jadi kontras. Karena mereka ketika kapal yang ada beberapa kapal yang wajib. Itu kalau kita mulai perekrutnya, nah rekrut gurunya sesuai dengan linearitasnya untuk di sekolah. Misalnya PGMI ini sesuaikan dengan kita dengannya untuk jadi kontras. Rekrut PGMI. Misalnya kita mau rekrut yang guru pendidikan agama, kita sesuaikan dengan dari PAI. Tidaknya bisa juga dari Usuludin. Ya, Usuludin PAI itu kan bagus untuk. Jadi kita tempatkan kalau kita kan ada pelajaran agamanya banyak tuh. Quran hadis, iya tidak akhlak sekali semua itu akhirnya nyangkut ke orang mana anak yang sarjana pendidikan agama Quran apa Usuludin rekrut nanti namanya mau digaji berapa pasti itu anak sekarang tidak ada yang mau digaji sedikit ya kalau mau jadi kaya jangan dari dulu jadi pedagang ya jadi mau makan ya nah jadi kasih mau makan ya kan nah, kalau untuk jadi guru memang kaya pengen punya sertifikasi buat macam ya lagi passing lah sertifikasi itu pasti udah terlalu skala penyebaran kalau udah mengenai gaji kalau kamu di sini gaji itu relatif dengan kesepakatan yayasan berapa gajinya yang awal-awal tuh lebih kecil ya dari yang udah senior dan sekarang yang senior udah ada di jangka jadi angka 2 GT ya itu yang maksimal minimal kasihnya ke bawah itu Kalau di zaman sekarang pasti promosi itu penting banget ya untuk sekolah. Nah, menurut kita bagaimana sih tahap promosi kalau di SD Tiara sendiri? kalau awal-awal dulu berdiri mungkin door to door ya door to door, posisi-posisi yang terus ke rumah karena dulu kan sesungguhnya kami masih hutan ya jadi dulu door to door saya sendiri sekarang tergantung pasar kaget dan ini loh ya itu anak nggak di pasar itu dia saya untuk TK tuh kalian untuk TK dan mau ke SD itu untuk promosi ya tapi dengan jalannya waktu dengan jalannya apa ya teknologi mungkin kita door to door tapi ada juga apa mulut ya ibu ini ada tapi dengan teknologi ini kita melalui apa tadi Facebook, Instagram, WA, Twitter, brosur nggak jalan juga sih brosur mana ada orang tua yang ini yang nanya brosur kalau sebarang sama tetangga ya tapi kalau kayak saya sih proyeknya nggak ini kali sih karena cuma 20 orang gitu jadi mau kejar-kejar pun rezekinya 20 gitu nah itu tadi jadi nggak ini kali nah bikin proses kemana loh brosur ya kita bikinnya satu ring sudah 1 juta sekian berarti berbalik nah dari brosur aja itu sudah sekian mana yang punya duitnya kan ya kalau ganti murid yang ini kan tapi insya Allah di tahun masih ada walaupun 15-20 kita bisa itu aja apa promosinya mulut WA group, Instagram, Facebook, Twitter namanya. Nah,
Nah, TikTok yang bumbunya manisnya kayak ini. Kalau kita membahas kualitas dulu pasti ada pengembangan strategi pengembangan dari kegiatan-kegiatan di sekolah ada nggak Bu? Kalau kualitas guru, kalau kita di Kecamatan Komandan ini kan ada PPG ya, PPG guru PJOK, PPG guru PMDOI, dan PPG semua materi yang ada. Itu setiap ada kayak sekarang apa di burning ya? Iya. Nah, ada nanti pelatihan di burning satu sekolah dua guru. Kalau dari sekolah kita sendiri sih biasanya ke Kulon kita melibatkan teman sekolah. Nah, ini kan kita bahas kurikulum yang masuk ini khusus sekolah ya. Kita cari waktu yang tepat, bisa Sabtu, dapat 2 hari. Kita mengundang narasumber dari dinas yaitu Komandan. Kalau dari kita sendiri sih, misalnya ada pelatihan di luar, guru yang dioper keluar, orang misalnya nanti mereka yang ngasih guru yang baru. Nah, kayak apa? Itu kan ketika kita pakai fase 1, fase 2, fase 3. Itu kan dari apa kurikulum 413 ke Merdeka itu kan beda sih enggak seperti itu juga namanya yang dibedain kayak BPH jadi apa CPTP semua gitu kan sebenarnya itu aja jadi kalau untuk pelatihan dulu itu sih apalagi sekarang tinggal buka apa ya kan nih variasi juga apa namanya udah masuk platform ya nah itu udah bisa buka cara bikin ini kita bisa belajar dari situ. Sekarang ini apa pun yang kita cari kan bisa. Contoh ini keluar dia, contoh ini keluar lagi. PP yang bagus untuk kelas 1 ke 3 pada ini keluar. Atau mau beli bisa, gitu kan? Ada yang jual juga kan? Nah, ada kan? Iya, itu kan online yang jual kan 100. Ini mencari Google. Ya, ini yang bisa kan? Dinaikkan ke atas meja, tidak ada lagi barang-barang yang tertinggal. Manajemen sekolah agar kualitasnya tetap terjaga gitu. Nah, itu dia. Sebenarnya kualitas itu terpulang dari memang ada sih SOP yang kita jalankan ya. Mungkin tidak semua SOP ini yang saya sebagai manajer saja di sini ya. Kita sekolah kita itu gimana ya? Kali di sini pasti sini jadi emang mungkin gaji juga mempengaruhi mungkin ya. Kalau misalnya mungkin gaji juga mempengaruhi. Waktu tinggal pukul 11 menit lagi. Kelas yang belum bersih kalau sudah sudah. Enggak tetap enggak. Nah itu tadi. Jadi tinggal sadar dirinya masing-masing pergi tidur. Oh aku digaji loh. Saya kan masih di awal udah bilang kamu jadi kaya dengan sini. Tapi kalau tolong kalau nggak kecil, tolong kerja profesional. Dan aku yang mau di sini berdua gitu. Dia yang antar lamaran, berarti yang minta kan? Mereka antar lamaran. Sesuai dengan yang ini, udah sepakat, tekan kontrak, perjanjian, udah ya udah sesuai. Jadi kualitasnya di sana, mungkin kekuatan keberanian masih. Mungkin yang nggak kesorot itu paling 10% lah. Ini udah biara ya, makanya bawahan dari biara ya banget juga ya, walaupun menurutnya sedikit. Mungkin lebih ke kontrol, lebih ke ini loh, sedikit lebih lebih enak kontrol, kita tengok lah gitu, fokus kita ya. Nah, keteteran pas yang ada keteteran. Nah, anak masing-masing dan tugasnya kan beda karakter nih. Nah, pas ini sedang maknya satu keteteran di rumah, apalagi yang sekian orang ya kan. Jadi berpulang ke pribadi masing-masing, sebagai mau proses ini sekolah. Jadi kita mau konsep nih. Nah, mau ke sekolah yang harus bersih. Tapi mau tetapi lagi. Dari kami dan semoga bagi teman-teman juga nanti masuk dalam ini waktu jadi guru. Terima kasih. Saya mohon maaf pada kata saya salah. Ini kita ya, karena pembelajaran ini nggak ada di sekolah, nggak ada di kampus. Ya, kita sharing di bukan daerah bukan apa. Wawancara sih beda ya, wawancara di mana gitu, kayak pengisi tabur gitu kan wawancara untuk orang masuk kerja loh, semi formal ya. Nah, semi formal ya. Jadi saya mohon maaf, ada itu yang saya sampaikan, salah-salah kata saya mohon maaf, karena itu
kedepannya dia ada lebih bagus di WHD dan ngerti apa itu guru. Baiklah, itu tadi kegiatan wawancara kami bersama Kepala Sekolah SD Tiara.